Nah, ini mungkin perlu dijelasin sedikit Mas Riko tentang menghuni tubuhmu dari dalam atau peripheral tubuh. Jadi nih, memang awalnya mungkin itu terkesan menghuni tubuh. Padahal enggak. Ketika sampai praktekkan itu pelan-pelan, ibaratnya kayak gini. Misalnya ini kan gelasnya kosong misal, terus sampai ini gelasnya. Otomatis kan sampean adalah kekosongan enggak? Otomatis kan. Sekarang tak tanya, kekosongan di dalam gelas itu beda enggak dengan kekosongan yang di sini? Enggak. Kekosongan di kamar ini beda nggak dengan kekosongan yang di sekitarnya? Enggak kan? Enggak. Makanya begitu kalian benar, tepat, artinya, jadi ini soal ketangkasan. Jadi ketika kalian benar-benar tepat, kalian akan menyadari bahwa kalian bukan tubuh. Kalian adalah nomena yang melatar belakangi fenomena tubuh. Itu bagian pentingnya. Nomena yang melatar belakangi fenomena tubuh. Jadi tubuh kan cuma kumpulan sensasi kan aslinya. Iya. Kosong, ya. Berarti kalau dalam praktik sehari-hari, Mas Riko sendiri juga udah membuang semua keinginan apa gitu, udah hampir nggak punya. Nah, sekarang tak tanya gini, Mas Hendra lagi mikirin apa? Mikirin ini habis ini tanya apa ke Mas Riko gitu. Pikiran itu sampai niatkan muncul atau muncul sendiri? Muncul sendiri. Berarti sampai ada kendali nggak di situ? Enggak. Sampai lagi bikin apa wis? Oke. Dalam 1 tahun ini? Dalam 1 tahun ini. Pengen apa ya Mas aku ya? Bingung, pengen apa? Apa? Pengen rumah, pengen apa ya? Koin. Enggak apa ya? Pokoknya pengen beli sesuatu gitu misalnya. Ya. Nah, apakah sampean meniatkan keinginan itu muncul? Iya, tak niatkan lah. Yang sampean yang meniatkan keinginan itu muncul. Iya, tadi mikir kok pengen apa gitu kan. Iya kan, misal sampean pingin mobil. Apakah sampean yang meniatkan keinginan pingin mobil itu muncul? Iya. Kita ke belakang lagi. Apakah sampean yang berniat memunculkan niat untuk memunculkan keinginan punya mobil? Enggak kan? Enggak. Artinya, keinginan itu dari mana? Free will nggak ada dong berarti ya? Ya, aslinya nggak ada. Nggak ada free will. Kalau kita benar-benar sudah mengalami kesadaran, aslinya nggak ada. Free will nggak ada ya? Nggak ada. Karena dirinya nggak ada. Terus yang punya free will siapa? Iya, bener juga ya. Iya yo Mas yo. Free will kau no aslinya yo. Nggak ada kan? Diri aja nggak ada gitu ya. Karena apapun yang sampai lakukan dari sampai kecil sampai dewasa itu kayak udah arahan. Termasuk reaksi kita. Kayak itu kan otomatis kan aslinya kan. Iya. Nah itu. Jadi semuanya ya memang adalah gerakan dari ketuhanan. Sampean nggak bisa ngeklaim apapun. Contoh lah, sampean ada ide buat ngaji rasa. Itu munculnya sampai niatkan nggak? Enggak kan? Enggak. Munculnya nggak niatkan, terus sampai ngikutin ide itu juga nggak sampai niatkan, tiba-tiba sampai ngikutin kan, dan meledak. Tak tanya jujur, sampean bisa ngeklaim nggak itu gara-gara Hendra? Enggak kan? Ya memang terjadi. Ya pokoknya itu, gitu kan? Kayak gitu. Kalau kita memang benar-benar jujur, kita nggak bisa ngeklaim apapun di kehidupan kita. Nggak bisa apa-apa ya? Karena bahkan kita nggak ada. Kita pun nggak ada aslinya gitu. Makanya di semua agama kan pasti tiada daya upaya selain daya ketuhanan kan. Aslinya itu. Nah, tapi kalau misalnya kesadaran ini atau pemahaman ini, terus kemudian kita edukasikan misalnya kepada orang yang hidupnya dia males-malesan, sementara dia berada pada kondisi yang serba kekurangan. Apakah kemudian relate Mas untuk kemajuan hidupnya gitu? Nah, sekarang tak tanya, kalau di dunia ini nggak ada orang males, orang rajin ada nggak? Nggak ada kontrasnya. Iya kan? Kalau misal di dunia ini nggak ada orang miskin, orang kaya ada nggak? Nggak ada kontrasnya. Sama nggak bisa bilang dia kaya, karena orang miskin nggak ada. Misal di dunia ini nggak ada orang buruk, saya bisa ngomong, oh orang ini baik, nggak bisa, nggak ada kontrasnya. Jadi kontras itu adalah sandiwara ketuhanan. Karena dengan kontras dunia jadi ada. Berarti ya udah biarin miskin, biarin malas gitu aja. Nggak ada masalah. Nggak perlu ada menteri, nggak perlu ada presiden gitu ya sebenarnya ya. Buat apa? Sebuah negara gitu misalnya. Jadi negara itu kan aslinya kan wilayahnya cuma di peta. Contoh lah Singapura sama Malaysia. Jelas batas-batasnya jelas di peta. Sampai ke sana ada batasnya di tanahnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk membantu keperluan struktur
struktural, fungsionalitas untuk memudahkan pengelolaan mungkin bisa. Tapi karena tayangannya egonya muncul ya akhirnya ya jadi perang, kompetisi kan. Yes, tayangan. Oke, aku pengen geser gini sebentar Mas. Ini pertanyaannya Mas Putu Arta. Mas Putu Arta itu penonton yang Ngaji Rosa dari Bali, sering nonton Mas Riko juga. Dia berada pada satu titik ketika kemudian dia menginginkan sesuatu. Dia percaya utuh, terus kemudian ya dia selalu berbicara positif bahwa itu pasti akan terjadi, gitu ya. Dan kenyataannya berulang kali itu sering terjadi, gitu. Nah, terus dia mau nyoba nerapin yang dengan tekniknya Mas Riko, yang flowing, yang kemudian melepas semuanya, percaya penuh kepada semesta dan seterusnya. Dia itu belum berani, nanti jangan-jangan malah nggak terjadi. Nah, kalau case-nya seperti itu, dengan dia membuat set goal gitu ya, membuat impian itu terjadi, tapi dengan nanti ketika kemudian dia justru melepas semua keinginan, malah sebaliknya. Nah, kalau kondisinya teman-teman sedang di fase itu, menurut Mas Riko apa yang dilakukan? Ini terkait dengan manifestasi. Oke, jadi gini, jadi bedakan antara keinginan dengan kehendak. Oke, kalau keinginan itu pasti sumbernya dari kekurangan. Sampai ada kekurangan sehingga yang muncul keinginan. Karena sampai merasa miskin atau merasa nggak pede, akhirnya sampai ingin percaya diri, ya kan? Ingin kan? Ingin artinya sampai merasa kurang di dalam. Tapi mungkin Pak Putu Arta dia merasa udah kaya. Karena dia merasa udah kaya, dia kehendaknya kaya. Makanya yang kaya makin kaya, yang itu jangan-jangan udah berbasis kesadaran gitu di posisi itu, jangan-jangan berbasis kesadaran. Jadi semuanya ya? Kan adalah kesadaran. Jadi nggak perlu dipilah-pilah. Oh ya wes, oke. Terus biarin aja. Simple ya, enak ya teman-teman. Semuanya pada keren banget gitu ya. Yang ingin praktik langsung nanti kita ketemu di Bandung ya teman-teman ya. Ya simple banget di Mas Riko, sangat simple banget. Gak usah ngotot, gak usah ngoyo ya Mas Riko ya. Gak usah kemerungsung, gak usah melawan sesuatu gitu ya. Kita di dalam rel kereta tadi gitu ya. Betul. Sama masinisnya, percaya aja sama masinis gitu ya. Karena intinya nih, karena ketika kita melawan perasaan kita sendiri, kita terlibat sama perasaan, kita nggak mungkin sadar. Jadi kesadaran itu sebetulnya adalah efek pintu belakang dari kalian nggak terlibat dengan perasaan kalian, atau kalian menerima. Ketika kalian menerima, kalian nggak terlibat kan, kalian biarin kan, akhirnya kalian mundur secara otomatis. Itu cara halusnya. Makanya di tahap pertama letting in, tahap kedua berviral. Tahap pertama kalian secara halus, tahap kedua kalian dicemplungin. Itu. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Di penerimaan biasanya selalu berakhir dengan kebahagiaan, bahwa ternyata penerimo itu ternyata energinya dahsyat ya, Mas Riko ya. Orang Jawa kan selalu ngajarkan itu ya. Yes. Kelihatannya sih kayak apa sih gitu ya, tapi ternyata itu justru menjadi intisari gitu ya Mas Riko ya. Sama kayak orang ini, misal dia udah mentok nih, ada masalah, terus dia ya udahlah. Tapi ya udahnya itu dia nggak manipulasi, kayak ya udahlah. Bener-bener ya udah gitu ya. Nggak ingin mengendalikan, dia selesai sendiri, nggak lama. Oke, ya udahlah. Tapi ketika dia berusaha ya udahlah, bertahan malahan. Karena ada usaha, ya udahlah. Jangan berusaha, tapi ya bener-bener ya udahlah gitu ya Mas. Makanya ya. perlu disadari sensasinya kan, perasaannya kan. Apa aja Mas nanti untuk kemudian supaya teman-teman benar-benar bisa mengalami ya udahlah itu tadi dan sejenisnya, yang kemudian terkadang susah dipraktikkan sendiri, butuh kemudian untuk ada yang mentorin gitu ya. Di Bandung itu nanti tahapan-tahapan yang akan diajarkan teman-teman tanpa pintu mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu apa saja? Kan sebelumnya kan udah disuruh mirroring di rumahnya masing-masing gitu kan. Teman-teman yang mau ikut disarankan untuk mirroring terlebih dahulu. Nah, itu tahapan-tahapan di kelasnya itu nanti apa aja Mas yang mau diajarkan ke teman-teman? Oke. Jadi pertama ya kita akan menyamakan definisi pikiran dan perasaan. Pikiran itu apa, perasaan itu apa. Karena biasanya definisi yang asli itu melenceng dari pemahaman masyarakat, dari pemahaman orang pada umumnya lah. Jadi kan kita perlu definisi real dari perasaan itu apa, terus pikiran itu apa. Kalau kita nggak tahu definisinya, perasaan itu yang mana, akhirnya ketika aku bilang sadari perasaannya, kalian bingung. Sadari pikirannya, ya kalian bingung juga. Nah, jadi di sesi pertama kita belajar tentang apa itu perasaan, apa itu pikiran. Ketika udah tahu, akhirnya kita belajar untuk menyadari pikiran. Ketika udah sadar, kalian akan dibantu untuk menyadari keterpisahan kalian masing-masing yang menimbulkan rasa tidak aman dan perlindungan diri.
Setelah itu belajar untuk menolak secara sengaja. Apa tuh? Selama ini kalian kan nolaknya nggak sadar kan? Nah sekarang kalian secara sadar kalian nolak sesuatu. Akhirnya kalian tahu kalau nolak itu nggak enak, nerima itu enak. Itu, jadi itu yang perlu kalian lakukan. Nah itu diajarkan di workshop ya, di workshop. Kemudian setelah itu ada sesi apa ya lali? Ya ada sesi abundance. Kemudian terakhir ya Vera. Jadi teman-teman nanti bisa praktik langsung. Bagi yang rumahnya di Bandung dan sekitarnya, nanti teman-teman bisa belajar langsung sama Mas Riko selama 1 hari ya, bersama dengan Mas Riko. Sesi abundance-nya itu gimana Om? Ada yang tanya gitu Mas Riko? Sesi abundance-nya kita lebih ke yin yang manifestation. Yin yang manifestation. Oke. Itu ada kaitannya sama seks tadi enggak? Ada kaitannya sama pola suami istri. Berarti yang belum punya pasangan gimana dong? Kalau yang belum punya pasangan itu kayak siwa sakti. Siwanya kan feminim, saktinya kan yang. Ya kan? Jadi kesadaran itu ruangnya, dunia itu adalah tariannya. Kesadaran adalah ruangnya, dunia adalah tarian. Sama, bisa dipakai. Ya. Aku tuh pernah kan Mas, suatu hari itu WA sama salah satu guru spiritual yang bakal kenakan kasus gitu ya. Itu udah ramai banget gitu. Terus kemudian aku WA kan, jawabannya tuh sudahlah Mas Hendra, kita ikuti aja tarian semesta ini maunya gimana gitu ya. Kata-kata itu gitu ya, dan ternyata selesai nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi opsi ketika dan teman-teman dalam kondisi yang sangat sulit, justru kemudian dengan kesadaran seperti itu udah terima aja maunya semesta ini gimana, justru malah cepat selesai. Oh iya. Kalau kalian berpura-pura menyerahkan nggak selesai. Trikinya kan di pura-pura menyerahkan kan. Ya, tanda bahwa kita masih berpura-pura itu tandanya apa Mas? Kalian tanya menunggu keajaiban, itu berarti pura-pura kalian. Iya kan? Oke. Ada lagi? Ya, kita tanya gitu kok enggak kalian selesai gitu. Bertanya-tanya dalam diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian benar-benar sudah lepas artinya atau sudah menerima, kalian kerasanya itu udah selesai masalahnya, walaupun realitanya belum. Itu terasa udah selesai, naturalnya terasa udah selesai. Enteng gitu ya Mas. Enteng. Nggak sama pikir wis boy. Ya wis, oke.